Di tengah hujan deras yang mengguyur Jakarta malam itu, Sari mencium bibir Lina dengan penuh gairah yang selama ini dipendam, tapi Lina mendorongnya dengan kasar dan berlari menjauh, meninggalkan Sari sendirian di bawah lampu jalan yang redup. Air hujan bercampur air mata. Sari terduduk di trotoar basah, dadanya sesak oleh rasa sakit yang tak terperi, sementara suara klakson mobil dan deru motor seolah mengejek keputusasanya. Bagaimana bisa segalanya berubah begitu cepat? Mereka adalah sahabat sejak kecil, tumbuh bersama di sebuah kampung di pinggiran ibu kota, di mana rumah-rumah sederhana berdiri rapat dan suara adzan subuh selalu membangunkan mereka untuk salat berjamaah. Sari ingat betul bagaimana pertemuan pertama mereka di sekolah dasar, saat Lina, gadis kecil dengan senyum cerah, membela Sari dari ejekan teman-teman karena Sari sering menyendiri. Sejak itu mereka tak terpisahkan. Lina selalu yang lebih berani, yang memimpin petualangan mereka naik sepeda ke pasar malam atau bermain di sungai kecil yang kini sudah tercemar. Sari, di sisi lain, lebih pendiam, tapi hatinya selalu penuh dengan Lina. Saat remaja, Sari mulai menyadari perasaannya berbeda. Saat teman-teman bicara tentang cowok idola, Sari hanya diam, tapi matanya selalu mencuri pandang ke Lina yang sedang tertawa. Ia tahu ini tabu di masyarakat mereka, di mana pernikahan beda jenis adalah norma, dan segala yang menyimpang dianggap dosa besar. Keluarga Sari, orang tua yang taat beragama Islam dan memegang teguh adat Jawa, sering mengingatkan, Sari, nanti kalau sudah besar, cari suami yang baik, ya. Jangan seperti tantemu yang bercerai, bikin malu keluarga. Lina sebaliknya tampak begitu normal. Ia pacaran dengan beberapa cowok selama kuliah, dan kini, di usia 25 tahun, ia sudah bertunangan dengan Andi, seorang pegawai kantor yang sopan dan mapan. Sari bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta di Sudirman, sementara Lina menjadi guru honorer di sekolah menengah. Mereka masih sering bertemu, nongkrong di warung kopi atau jalan-jalan ke mal. Tapi belakangan, Sari merasa ada yang berubah. Lina sering curhat tentang keraguan tunangannya. Sari, aku takut nikah sama Andi. Kayaknya aku nggak siap. Aku merasa ada yang kurang, kata Lina suatu malam, matanya redup. Sari hanya mengangguk, hatinya berdegup kencang, tapi ia tak berani bicara. Ia takut kehilangan sahabatnya, takut dianggap aneh, takut dicap sebagai penyimpang oleh masyarakat yang masih penuh prasangka. Malam itu, setelah makan malam di sebuah restoran sederhana di Blok M, hujan turun deras. Mereka berlindung di bawah payung kecil milik Sari. Lina menggigil, dan Sari memeluknya untuk menghangatkan. Saat itulah, impuls datang. Sari memandang mata Lina, dan tanpa pikir panjang, ia menciumnya. Bibir mereka bertemu sebentar, tapi cukup untuk membuat dunia Sari berputar. Lina terkejut, matanya melebar, dan ia mendorong Sari dengan keras. Apa-apaan sih, Sar? Kamu gila ya, teriak Lina, suaranya tertutup gemuruh hujan. Lalu ia berlari, meninggalkan Sari yang terpaku. Sari pulang dengan taksi, badannya basah kuyup, tapi yang lebih basah adalah hatinya. Di rumah kecilnya di Tebet, ia menangis sepanjang malam, mempertanyakan dirinya sendiri. Mengapa ia harus seperti ini? Mengapa Tuhan memberinya perasaan yang dilarang? Ia ingat kata-kata ustaz di masjid, homoseksualitas adalah ujian, tapi harus dilawan. Itu bukan jalan yang benar. Pagi harinya, Sari mencoba menelepon Lina, tapi tak diangkat. Pesan-pesannya tak dibalas. Ia pergi ke sekolah Lina, tapi Lina tak ada. Guru lain bilang Lina cuti mendadak. Sari panik. Apakah Lina memberitahu Andi? Atau keluarganya? Sari membayangkan skenario terburuk, Lina marah dan memutuskan pertemanan mereka selamanya. Ia merasa bersalah,
tapi juga marah pada dirinya sendiri karena tak bisa mengendalikan perasaan. Di kantor, Sari tak bisa konsentrasi. Rekan kerjanya, Bu Rina, memperhatikan. "Kenapa, Sar? Kayaknya lagi ada masalah ya?" tanya Bu Rina. Sari hanya tersenyum paksa, "Gak apa-apa, Bu." Tapi dalam hati, ia berdoa agar Lina kembali. Hari itu berlalu lambat, dan malamnya, Sari duduk di balkon, memandang langit Jakarta yang penuh polusi. Ia memutuskan untuk mencari Lina besok. Tak peduli apa yang terjadi, ia harus jelaskan semuanya. Tapi apakah penjelasan bisa memperbaiki hati yang sudah retak? Sari bangun pagi dengan mata bengkak karena menangis semalaman. Ia memeriksa ponselnya lagi, tapi masih tak ada kabar dari Lina. Dengan hati berat, ia memutuskan pergi ke rumah Lina di kawasan Cilandak. Rumah Lina adalah rumah sederhana 2 lantai, dikelilingi pagar besi dan tanaman hijau yang dirawat ibunya. Sari mengetuk pintu, tangannya gemetar. Ibu Lina yang membuka, wajahnya ramah seperti biasa. Sari. Lama nggak mampir. Lina lagi di dalam, masuk yuk." Sari masuk, tapi hatinya tak tenang. Di ruang tamu, Lina duduk dengan mata merah, seolah baru saja menangis. "Lin, kita harus bicara," kata Sari pelan. Lina mengangguk, tapi matanya menghindari pandangan Sari. Mereka naik ke kamar Lina, tempat yang penuh kenangan mereka berdua. Di kamar itu, Lina akhirnya bicara. "Sar, kemarin itu. Aku kaget. Aku nggak nyangka kamu kayak gitu." Suara Lina bergetar, penuh kebingungan. Sari duduk di tepi ranjang, air matanya mulai mengalir. "Aku minta maaf, Lin, aku nggak bisa nahan lagi. Aku mencintaimu lebih dari sahabat. Sudah lama." Lina terdiam, memeluk lututnya. "Aku juga sayang kamu, Sar. Tapi aku nggak tahu. Aku kan sudah tunangan sama Andi. Keluargaku mengharapkan aku nikah tahun ini." Sari merasa dunia runtuh. Ia tahu ini rumit, tapi ia tak bisa mundur. "Lin, apa kamu bahagia sama Andi? Kamu sering bilang ragu." Lina menggeleng, "Aku ragu karena akhir-akhir ini aku merasa aneh. Saat bersama kamu aku merasa nyaman, lebih dari sama Andi. Tapi ini salah, Sar. Di agama kita, ini dilarang. Masyarakat bakal ngomong apa? Keluargaku bakal hancur." Percakapan mereka berlangsung panjang, penuh emosi. Lina mengaku pernah merasakan hal serupa saat kuliah, saat ia dekat dengan seorang senior perempuan, tapi ia menekannya karena takut. "Aku takut jadi seperti itu, Sar. Di Indonesia ini, masih dianggap penyakit. Aku lihat berita, orang-orang digerebek, dihukum sosial." Sari mengangguk, ia paham. Ia sendiri pernah bergabung dengan komunitas online rahasia untuk lesbian, di mana mereka berbagi cerita tentang diskriminasi di tempat kerja, penolakan keluarga, bahkan ancaman kekerasan. "Tapi Lin, cinta itu nggak salah. Yang salah adalah prasangka orang. Kita bisa coba pelan-pelan." Lina menangis, memeluk Sari. Untuk pertama kalinya, mereka berpelukan dengan makna berbeda, tapi Lina mundur. "Aku butuh waktu, Sar. Jangan hubungi aku dulu." Sari pulang dengan campur aduk. Ia merasa ada harapan, tapi juga takut. Di rumah, ayahnya menelepon. "Sari, kapan kamu bawa calon? Umurmu sudah 25, jangan-jangan gak laku." Sari tertawa getir, "Nanti deh, ya." Tapi dalam hati, ia membayangkan jika ayah tahu. Keluarganya konservatif, ayah adalah ketua RT yang disegani, ibu akti di majelis taklim. Mereka pasti akan mengusirnya. Malam itu, Sari browsing tentang hak di Indonesia. Ia baca tentang undang-undang yang tak melindungi,
tentang kasus penggerebekan di hotel, tentang orang tua yang memaksa anaknya sembuh dengan ruya. Ia merasa tertekan, tapi juga termotivasi. Besoknya, ia dapat pesan dari Lina ketemu di kafe biasa, jam 7 malam. Pertemuan itu tegang. Lina datang dengan wajah pucat. "Sar, aku pikir-pikir. Aku mau coba. Tapi rahasia ya. Aku nggak bisa putus sama Andi sekarang." Sari senang tapi juga sakit hati. Ini artinya ia jadi selingkuhan. Tapi ia setuju karena mencintai Lina. Mereka mulai bertemu diam-diam, berpegangan tangan di tempat sepi, berbicara tentang mimpi mereka. Tapi tekanan mulai datang. Andi curiga, sering bertanya kenapa Lina sering keluar malam. Keluarga Lina juga menekan untuk percepat pernikahan. "Lin, kamu harus putusin. Ini nggak adil buat kita bertiga," kata Sari suatu hari. Lina menangis, "Aku takut, Sar. Kalau aku pilih kamu, aku kehilangan segalanya. Keluarga, teman, pekerjaan. Di sekolah, kalau ketahuan, aku bisa dipecat." Konflik semakin dalam. Sari mulai depresi, sering bolos kerja, minum obat tidur untuk lupa. Ia merasa bersalah karena mendorong Lina ke jurang. Di sisi lain, Lina berjuang dengan identitasnya. Ia diam-diam baca buku tentang psikologi seksualitas, tapi semakin bingung. Suatu malam, Andi datang ke rumah Lina tanpa pemberitahuan, dan hampir saja melihat pesan dari Sari. Lina panik, menghapus semua chat. "Ini nggak bisa terus, Sar. Kita harus berhenti," kata Lina di telepon. Sari marah, "Kamu pengecut. Kamu pilih aman daripada cinta kita." Percakapan berakhir dengan pertengkaran hebat. Sari merasa dikhianati, tapi ia tahu Lina juga menderita. Hari-hari berikutnya, Sari isolasi diri, tak makan, tak tidur. Ia mempertanyakan segalanya, apakah cinta ini pantas diperjuangkan. Beberapa minggu berlalu tanpa kabar dari Lina. Sari mencoba melanjutkan hidup, tapi setiap sudut Jakarta mengingatkannya pada Lina, kayak di Kemang, taman di Monas, bahkan suara angkot yang biasa mereka naiki. Di kantor, Bu Rina mendekatinya lagi. "Sari, kamu kelihatan kurus. Ada masalah apa? Cerita dong." Sari hampir curhat, tapi ia ingat Bu Rina adalah orang yang konservatif, sering bicara tentang nilai-nilai keluarga. "Nggak apa-apa, Bu. Cuma capek," jawab Sari. Tapi dalam hati, ia merasa sendirian di dunia yang tak paham. Ia mulai bergabung dengan grup dukungan online, di mana anggota berbagi cerita serupa, penolakan keluarga, diskriminasi kerja, bahkan ancaman dari kelompok radikal. Suatu hari, Sari mendapat telepon dari nomor tak dikenal. "Itu Andi." "Sari, kita harus ketemu. Ini soal Lina." Sari kaget, tapi setuju bertemu di sebuah kedai kopi di Tamrin. Andi datang dengan wajah marah. "Aku tahu semuanya." Lina cerita. "Kamu yang bikin dia ragu. Kamu lesbian ya? Gila. Ini dosa besar," kata Andi dengan suara keras, membuat orang sekitar melirik. Sari gemetar, tapi ia balas, "Ini bukan urusanmu, Di. Lina yang memilih." Andi menggebrak meja, "Dia tunanganku. Kalau ini ketahuan, reputasi keluarganya hancur. Aku akan bilang ke orang tuanya kalau kamu gak mundur." Sari pulang dengan hati hancur. Ia tahu ini akhirnya. Malam itu, ia menangis lagi, mempertanyakan mengapa masyarakat begitu kejam pada cinta yang berbeda. Keesokan harinya, Lina datang ke rumah Sari. Wajahnya pucat, matanya bengkak. "Sar, Andi marah besar. Dia ancam putus kalau aku masih hubungi kamu." Sari memeluknya, tapi Lina mundur. "Aku harus pilih, Sar. Aku nggak bisa kehilangan keluarga. Mereka yang aku punya."
Sari merasa dikhianati lagi. Jadi kamu pilih dia. Setelah semua yang kita lalui. Lina menangis, ini bukan mudah buat aku. Aku mencintaimu, tapi realitasnya. Di Indonesia ini kita nggak bisa hidup bebas. Ada undang-undang, ada masyarakat, ada agama. Mereka bertengkar hebat, saling tuding. Lina pergi, meninggalkan Sari yang ambruk di lantai. Tekanan semakin berat. Keluarga Sari mulai curiga. Ibu menelepon, Sari, kenapa kamu jarang pulang? Ada apa? Jangan-jangan ada cowok yang bikin kamu susah. Sari bohong, enggak, Bu. Tapi ibu tak puas. Ia datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan dan menemukan Oto Sari dan Lina yang intim di ponsel Sari. Ini apa, Sari? Kamu? Dengan Lina? Astagfirullah. Ibu menangis, memanggil ayah. Ayah datang marah, kamu bikin malu keluarga. Ini penyimpangan. Kamu harus sembuh. Besok kita ke Usta untuk ruyah. Sari menolak, ini bukan penyakit, ya. Ini aku yang sebenarnya. Pertengkaran meledak, ayah memukul meja, ibu menangis histeris. Sari diusir sementara dari rumah, meski itu rumahnya sendiri. Sari tinggal di hotel murah, merasa terisolasi. Ia kehilangan pekerjaan karena sering bolos, dan teman-teman menjauh setelah rumor menyebar. Ia merasa dunia runtuh. Di tengah keputusasaan, ia bertemu dengan seorang aktis di sebuah acara rahasia. Kamu gak sendirian, Sari. Banyak seperti kita yang berjuang, kata aktis itu. Sari mulai bangkit, tapi luka hatinya dalam. Sementara itu, Lina menikah dengan Andi dalam upacara sederhana. Sari tahu dari media sosial, hatinya seperti ditusuk. Ia memutuskan untuk konfrontasi terakhir. Ia datang ke resepsi pernikahan, menyelinap masuk. Melihat Lina dengan gaun pengantin, Sari menangis diam-diam. Lina melihatnya, matanya penuh penyesalan. Mereka bertemu di belakang, Sar, Ma. Aku nggak bisa. Sari balas, kamu pilih aman, Lin, tapi apa kamu bahagia? Lina tak jawab, hanya menangis. Sari pergi, meninggalkan segalanya. Setelah pernikahan Lina, Sari jatuh ke lubang hitam depresi. Ia tak bisa makan, tak bisa tidur, hanya berbaring di kamar hotel murah yang pengap. Bayangan Lina dengan Andi menghantuinya setiap malam. Ia merasa dikhianati bukan hanya oleh Lina, tapi juga oleh masyarakat yang memaksa mereka bersembunyi. Mengapa aku harus menderita seperti ini, gumam Sari pada dirinya sendiri. Ia mulai minum alkohol, sesuatu yang dilarang agamanya, tapi ia tak peduli lagi. Di tengah kegelapan itu, ia ingat kata-kata ayahnya, ini ujian dari Tuhan, Sari. Kamu harus kembali ke jalan yang benar. Tapi bagi Sari, jalan benar adalah mencintai Lina. Keluarga Sari tak berhenti menekan. Ayah datang ke hotel, memaksa Sari pulang ke kampung. Kamu harus ikut pengajian khusus. Usta bilang bisa menyembuhkanmu. Sari menolak, aku nggak sakit, ya. Aku hanya mencinta. Ayah marah, ini bukan cinta, ini nafsu setan. Kalau kamu nggak nurut, jangan anggap kami orang tua lagi. Sari ditinggalkan lagi, hatinya semakin hancur. Ia merasa kehilangan akarnya, kehilangan identitas sebagai anak yang baik. Di masyarakat Indonesia yang mayoritas memegang nilai tradisional, menjadi lesbian berarti hidup dalam bayang-bayang ketakutan, takut dipecat, takut diusir, takut dikucilkan. Sementara itu, Lina menjalani pernikahan yang hampa. Andi baik, tapi Lina merasa kosong. Setiap malam, ia memimpikan Sari, dan pagi harinya ia menangis diam-diam. Andi curiga, Lin, kenapa kamu? Apa ada yang salah? Lina bohong, gak apa-apa. Tapi rahasia itu memakan dirinya dari dalam.
Ia mulai bertengkar dengan Andi, kecil-kecilan tapi sering. Keluarga Lina senang dengan pernikahan itu, akhirnya kamu setle, Lin, jangan buat kami khawatir lagi. Tapi Lina merasa terjebak, seperti burung dalam sangkar emas. Ia diam-diam menghubungi Sari, Sar, aku kangen. Ma, aku lemah. Sari balas singkat, terlambat, Lin. Puncak pengkhianatan datang saat Andi menemukan pesan itu. Ia marah besar, memukul Lina untuk pertama kalinya. Kamu selingkuh sama perempuan. Kamu gila. Lina menangis, tapi tak melawan. Andi bilang ke keluarga Lina, dan keluarga marah. Ibu Lina menangis, kenapa kamu seperti ini? Kami didik kamu dengan baik. Lina diusir sementara, dan ia pergi ke rumah Sari. Sar, tolong aku. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Sari membuka pintu, tapi hatinya dingin. Kamu datang sekarang. Setelah kamu pilih dia. Lina menangis, aku salah, Sar. Aku takut. Tapi sekarang aku sadar, aku mencintaimu. Mereka berpelukan, tapi Sari mundur. Ini terlalu sakit, Lin, kamu sudah nikah. Konlik mendorong Sari ke tepi. Ia memutuskan pindah ke Bali, mencari kedamaian. Di sana ia bekerja di sebuah kai kecil, bertemu orang-orang yang lebih terbuka. Tapi luka tetap ada. Lina, di sisi lain, bercerai dari Andi setelah pertengkaran hebat. Keluarga menolaknya, kamu bikin malu kami. Lina hidup sendirian, bekerja paruh waktu, merasa bersalah atas segalanya. Ia mencoba hubungi Sari, tapi Sari blokir nomornya. Ini harga yang harus aku bayar, gumam Lina. Tapi dalam hati, ia tahu ini bukan akhir. Suatu hari, ia datang ke Bali, mencari Sari. Mereka bertemu di pantai, angin laut meniup rambut mereka. Sar, aku rela kehilangan segalanya untukmu. Sari menangis, tapi apa kita bisa bahagia di negeri ini? Di pantai Kuta yang ramai, Sari dan Lina berdiri saling berhadapan, ombak menghantam kaki mereka. Sari memandang Lina dengan mata penuh luka. Lin, kamu sudah kehilangan segalanya, keluarga, pekerjaan, reputasi. Apa ini pantas? Lina menggenggam tangan Sari, ini pantas, Sar. Karena tanpa kamu, hidupku hampa. Aku sadar sekarang, prasangka masyarakat itu racun, tapi kita bisa lawan bersama. Sari ragu, ingat semua penderitaan, depresi, pengusiran, pengkhianatan. Tapi hatinya meleleh melihat Lina yang kini lebih kuat. Mereka memutuskan mencoba lagi, hidup bersama di Bali, jauh dari Jakarta yang penuh tekanan. Hidup baru mereka tak mudah. Sari bekerja di KAE, Lina jadi relancer desain. Mereka bergabung dengan komunitas kecil di Bali, di mana mereka belajar tentang hak-hak mereka, meski di Indonesia masih minim perlindungan. Keluarga Sari mulai melunak setelah berbulan-bulan, ibu menelepon, Sari, kami kangen. Tapi kami masih susah terima. Sari menjawab, kasih waktu, Bu. Lina juga, ayahnya sakit, dan ia pulang menghadapi konfrontasi. Lin, kenapa kamu pilih jalan ini? Ini dosa, kata ayah. Lina balas, ayah, ini aku. Aku minta maaf kalau bikin kecewa, tapi aku bahagia sekarang. Ayah diam, tapi tak usir lagi. Masyarakat tetap jadi tantangan. Di Bali yang lebih liberal, tapi masih ada tapan aneh, gosip di belakang. Sari pernah dipecat dari pekerjaan karena rumor, tapi ia bangkit, buka usaha kecil. Lina mendukung, kita kuat, Sar. Melalui semua itu, mereka belajar tentang pengorbanan, kehilangan keluarga sementara, tapi dapatkan kebebasan hati. Mereka diskusi malam-malam tentang etika, apakah benar melawan norma demi cinta? Apakah pengkhianatan Lina bisa dimakan? Sari memakan karena ia paham tekanan yang Lina hadapi.
Waktu berlalu, mereka semakin dekat, tapi tak pernah mudah. Suatu hari, Sari mendapat kabar ayahnya sakit. Ia pulang ke Jakarta, menghadapi keluarga. Di sana ia bicara dari hati, "Yah, aku mencinta Lina. Ini bukan pilihan, ini aku." "Ayah," diranjang sakit, mengangguk lemah, "makan ayah, Sari. Ayah takut kehilanganmu." Rekonsiliasi mulai, meski lambat. Lina ikut, dan keluarga mulai terima, walau tak sepenuhnya. Masyarakat tetap bicara, tapi mereka abaikan. Di akhir perjalanan, Sari dan Lina duduk di pantai lagi, memandang matahari terbenam. Mereka telah bayar mahal, luka hati, kehilangan, tapi dapatkan kebahagiaan. Sari berpikir, apakah semua ini benar? Apakah cinta mereka layak semua pengorbanan? Mereka bangun hidup baru, jadi inspirasi bagi yang lain dalam komunitas. Tapi pertanyaan tetap, apakah benar bahwa dalam menghadapi prasangka masyarakat, pengorbanan total adalah satu-satunya jalan, atau ada cara lain yang lebih bijak tanpa kehilangan segalanya?